Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fron, nomor induk mahasiswa 22811310004. Kami akan mencoba mempresentasikan mata kuliah Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam yang berjudul Manajemen Inovasi di Lembaga Pendidikan Islam. Dosen pengampu Dr. Esmi Salsa Sopiati, MPDI. Manajemen inovasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap ide-ide baru agar dapat diterapkan secara efektif dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, lembaga pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, inovasi bisa meliputi metode pembelajaran berbasis teknologi, kurikulum integratif antara ilmu agama dan umum, model manajemen madrasah pesantren yang lebih profesional. Nilai-nilai dasar dalam pendidikan Islam. Inovasi dalam pendidikan Islam tetap harus berlandaskan pada 1. Tauhid. Segala inovasi bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 2. Amanah. Inovasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap generasi penerus. 3. Keadilan. Inovasi harus memberikan manfaat secara merata. 4. Rahmatan lil alamin. Inovasi memberikan dampak positif tidak hanya bagi kaum muslimin, tapi juga umat Islam seluruhnya. Langkah-langkah manajemen inovasi. 1. Identifikasi kebutuhan perubahan. 2. Perencanaan inovasi. 3. Pelaksanaan inovasi. 4. Monitoring dan evaluasi. Yang kelima, peningkatan dan pengembangan berkelanjutan. Komponen manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa inovasi tidak hanya menjadi ide belaka, tapi bisa diimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan. Berikut ini adalah komponen-komponen utama dalam manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam. 1. Misi dan misi inovatif. Lembaga pendidikan Islam perlu memiliki visi dan misi yang mendorong terciptanya pembaruan tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Contoh, menjadi pusat pendidikan Islam modern yang melahirkan generasi Qur'ani berbasis teknologi. 2. Kepemimpinan inovatif, leadership. Pemimpin atau kepala lembaga pendidikan harus menjadi motor penggerak inovasi, punya jiwa transformasional, terbuka pada perubahan, dan mampu menginspirasi. Ciri, mampu menyelaraskan antara nilai-nilai syariah dengan modernitas. 3. Sumber daya manusia. Guru, staf, dan tenaga kependidikan harus dibekali keterampilan untuk berinovasi, kompetensi pedagogik modern, literasi digital, pemahaman nilai-nilai Islam secara mendalam. Contoh, pelatihan pembuatan konten dakwah digital untuk guru. 4. Pembiayaan inovasi. Pendanaan menjadi faktor kunci keberhasilan inovasi. Pendanaan atau pembiayaan bisa berasal dari dana BOS, wakaf produktif, donatur, atau usaha mandiri lembaga seperti koperasi pesantren dan lain-lain. 5. Struktur dan organisasi. Lembaga perlu membentuk unit khusus inovasi atau tim pengembang kurikulum dan teknologi pendidikan. Ini penting agar inovasi tidak bersifat sporadis. Contoh, tim inovasi digital madrasah atau divisi pengembangan kurikulum Islami. 6. Sarana dan prasarana. Fasilitas penunjang inovasi seperti 1. Ruang belajar digital. 2. Perpustakaan berbasis e-book Islam. 3. Akses internet untuk dakwah digital. 7. Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Setiap inovasi harus diukur keberhasilannya. Evaluasi ini mencakup 1. Efektivitas metode pembelajaran baru. 2. Dampaknya terhadap akhlak dan karakter siswa. 3. Kesesuaian dengan prinsip Islam. 8. Budaya inovasi. Membentuk mindset seluruh warga lembaga bahwa inovasi adalah bagian dari ibadah dan dakwah. Inovasi sebagai amalan jariah. Bidang-bidang inovasi di lembaga pendidikan Islam mencakup berbagai aspek yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, baik dari sisi manajemen, proses pembelajaran, hingga sarana-prasarana, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Berikut adalah bidang-bidang utama inovasi yang bisa dikembangkan. 1. Inovasi kurikulum. Menyusun kurikulum yang relevan dan kebutuhan zaman, tanpa mengabaikan ajaran Islam. Contoh, kurikulum integratif antara ilmu agama dan ilmu umum, mata pelajaran entrepreneurship berbasis syariah, pendidikan karakter berbasis sirah nabawiyah. 2. Inovasi metode pembelajaran. Mengembangkan cara pengajaran yang lebih menarik, interaktif, dan efektif. Contoh, 1. Metode blended learning, tatap muka dan online. 2.
Pembelajaran berbasis proyek Islami. 3. Penggunaan storytelling dalam pembelajaran kisah Nabi dan sahabat. 3. Inovasi teknologi pendidikan. Pemanfaatan teknologi untuk menunjang dakwah dan pendidikan Islam. Contoh, aplikasi mobile belajar Al-Quran, kelas virtual berbasis Google Classroom dengan konten Islami, penggunaan AI untuk asesmen akhlak dan kemampuan tilawah. 4. Inovasi manajemen lembaga. Perbaikan dalam sistem pengelolaan sekolah, madrasah, atau pesantren. Contoh, sistem informasi akademik berbasis digital. Manajemen keuangan syariah untuk operasional sekolah. Penerapan sistem manajemen mutu berbasis makosid syariah. 5. Inovasi SDM pendidikan. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan agar siap menghadapi tantangan zaman. Contoh, pelatihan literasi digital untuk guru agama, workshop inovasi pembelajaran akidah untuk generasi Z, sertifikasi guru madrasah berbasis kompetensi Qur'ani. 6. Inovasi, evaluasi, dan asesmen. Mengembangkan sistem penilaian yang tidak hanya akademik, tapi juga spiritual dan karakter. Contoh, portofolio dakwah siswa, penilaian akhlak harian berbasis observasi dan refleksi, tes digital dengan analisis Bloom plus nilai-nilai Islam. 7. Inovasi kemitraan dan kelembagaan. Menjalin kerjasama dengan pihak luar demi memperkuat lembaga. Contoh, kerjasama dengan kampus Islam untuk riset pendidikan, program magang santri di UMKM halal, kelas kolaboratif dengan sekolah internasional. 8. Inovasi lingkungan dan budaya sekolah. Menciptakan atmosfer Islami yang menyenangkan dan mendidik. Contoh, zona bebas hoaks dan hibah di sekolah, program Jumat berbagi dan Sabtu berpikir, kampanye lingkungan hidup berbasis ayat-ayat Al-Quran. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf banyak sekali kekurangan yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.